Gua pinjem satu baju Morrissey yang lagi kayak gini nih, ada nih kaos Morrissey-nya dia, itu jadi baju andalan. Gua enggak pernah gua balikin. Ada kali 10 tahun baru gua balikin. Gua cuma dites tebak-tebakan. Coba dah. Apa ditanya apa ya, Pak? Ya udah kasih jokes. Gua kasih jokes. Sahur apa yang penuh adegan laga? Saya sepuh. Bukan. Apa? Sahur on the rate. Kembali lagi Ke dalam podcast Kinari. Mas Gilang Gombloh. Ya. Mas Gilang. Ya. Mas Gilang Gombloh. Mas Gilang. Kenapa tiba-tiba namanya ada Gombloh di situ? Memang Iya. nama aslinya Gak Gombloh. tiba-tiba, itu udah dari zaman gua kuliah, gua pakai itu. Karena senior tuh rambut gua dulu kan Gimbal ya? udah mulai enggak gimbal dong. Dulu gimana sih Mas Gin? Gua tuh belah pinggir gini banget nih. Lu inget aktor Edi Gombloh nggak? Oh iya. Nah, gua dimiripin sama dia. Oh. Muka gua. Nomble-nomblenya, hitam-hitamnya, Dari situ. Jawa-Jawanya. Dari situ ya. Gue dulu pernah potong poni bener-bener literally poni Dora. Gue pernah potong kayak gitu. Gondrong, terus gue potong poni lagi. Gue tuh anaknya explore banget rambut dulu. Sampai akhirnya rambutku sudah tidak tereksplor. Sudah menipis sekali. Waktu di zaman-zaman jahiliyah itu. Jahiliyah. Zaman Ya jahiliyah. aneh banget kayak, pede aja gitu. Sekarang gue liat kayak, mau muntah. Goblok ya, emang masa muda tuh emang. Ada. Itu Goblok loh anjing. Ada. Itu teman-teman yang ngasih nama Gombloh berarti? Senior tuh. Terus Terima, itu waktu itu terima dikasih terima panggil gua. Gombloh. Terima gua. Seneng. Seneng. Lucu. Kirain sempet protes, jangan Iya. panggil itu. Ini mau imut Lucu. juga ya, imut juga ya. Karena di film-film itu kan band yang kayak gitu-gitu Oh, kan. iya. Spada. Iya. Dia kan ada dialek-dialek agak-agak Jawanya gitu kan, dan domble gitu kan, bibirnya Iya. doer gitu kan. Enggak tahu kayak keren, lucu aja. Cuman keinginan gue tuh masih belum sowan gitu loh ke Riau. Dia tuh kayaknya tinggal di kota gede deh, di Jogja. Terakhir tuh temen gue Gombloh masih hidup memang. anak Tribun Jogja dulu tuh, ada si Kiki PA, anak kampus juga tuh. Dia sempat Kiki PA, lu mungkin tahu kan, kurang lebih seangkatan sama lu kan. Sempat mau wawancara dia, gue pengen nemuin dia sih, mudah-mudahan masih ada waktu gitu buat kayak inggah-inggah aja, kayak Sopan santun ya. Kulon Nuwun kayak Pak. Aku juga dilabelin kok karena dimiripin nama bapak. Pengen ngomong gitu, gue udah lama banget nih ke Jogja. Tapi nama asli lu siapa sih, Mas? Wah, nama Eropa mah Eropa Jawa. Apa tuh? Apa? Eropa Jawa. Apa tuh? Eropa Jawa. Eropa tapi Jawa. Iya. Valentinus Gilang Kurniawan. Iya. Valentinus Gilang Kurniawan. Enggak ada yang percaya kalau gue dipanggil Valen. Iya. Kalau di Italia namanya Valentino. Valentino. Benar. Valentino kalau Namanya di diapit sama pebalap sama pemain bola. Iya. Kurniawan Yulianto ya. Valentino siapa? Valentino Rossi. Iya, Valentino Rossi. Aduh, terus sampai akhirnya nama itu lu sampai bawa nih sekarang nih Gilang Gombloh ini nih. Oke. Itu Mas Gilang saat di radio. Ya. Nah, Mas Gilang ini Jadi, juga sempat Coba gini aja. Gimana? Deskripsikan singkat gitu. Perjalanan karir lu tuh dari mana sih? Berawal kan dari kampus tercinta nih atau seperti apa? Berawal dari kampus tercinta. Dia anak kampus tercinta. Berawal BH. tapi bener sih dari situ sih, dari Berawal kampus. dari sih. kampus tercinta. Karena gue pertama kali nge-MC itu 2007. Oke. di acara kampus. Enggak, malah di acara luar gua. Oh. Dulu ada gigs indie pop gitulah di Jalan Bumi, Majestic. Itu ada emang itu tongkrongannya band Ballads of the Cliché. Dia tuh salah satu band pengisi soundtracknya catatan akhir sekolah. Jadi dulu ada soundtrack catatan akhir sekolah tuh isinya band-band indie keren banget semuanya tuh, Moka, The Sigit, Ballads of the Cliché salah satunya. Dia punya distro di Jalan Bumi itu. Nah, gua tuh emang dari SMP gue tuh seneng nyamperin ke tongkrongan band. Yang pertama kali gue Tapi ngerti musiknya? ngerti gue. Oke. Karena emang gue seneng musiknya. Terus penasaran ini tuh anak-anak band ini nongkrongnya gimana ya. Gue datang dulu pertama ke Slang, ke Potlot. Gue samperin tuh ke Potlot. Pede aja ya datang gitu ya. Pede aja, karena
kita tahu pasti nggak bakal ketemu, Nah. tapi bisa beli kaos. Pulangnya tuh beli kaos. SMP, gua SMA, terus tiba-tiba gua Naif muncul di album Titik Cerah. Wah, gue beli dong tuh album Titik Cerah. Tapi perkenalan sama Naif juga itu udah mulai dari SD. Oh. Dari sepupu gua. Oh. Gua ngoprek-ngoprek kamar sepupu gue yang cewek gitu tuh. Kayak, ada apa nih ya? Zaman kaset tuh ya? Jangan kaset, Ya. wah ada album Naif. Naif yang self-titled sama Jangan Terlalu deh kalau nggak salah. Di situ tuh baru pas kuliah mulai nge-MC, mulai nge-explore musik lagi tuh. Gue lagi waktu itu 2007 ya emang gue lagi getol-getolnya sama garage sama indie pop. Anjing, jadi kayak tampilan gue garage gitu, gondrong ponian, robek-robek. Hati gue indie pop. Ketikan deng 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 Jadinya lagu yang Moka. Moka. Aneh banget sumpah. Aneh banget. Gue sampai dicengin sama Riko Moka. Saking niatnya gue nyamperin Moka ke Bandung naik motor. Oh ya? Naik motor gue. Ini bener-bener grupis ya? Grupis. Grupis. Bener, Jati. The Hard fans lah ibarat Ya, kata lah. The Hard Kalau gue fans. suka sama satu band, gue pengen tahu tongkrongannya di mana. Oh, gitu. oke. Semua mulainya dari situlah sampai akhirnya nyampe di Jalan Bumi itu. Kita nongkrong. Tiap hari tuh? Hampir tiap hari tuh gue nongkrong. Tiap hari? Hampir tiap hari. Kalau nggak weekend. Nah, mereka mau bikin salah satu acara. Ini acara yang menurut gue penting juga buat di skena pop Jakarta nih. Namanya We Are Pop. We Are Pop edisi pertama. Nah, karena gue ini salah sih, jangan ikutin ya. Gak suka sama ide MC yang pertama kali diusulin. Kayak gue sok pede banget, sumpah sih. Padahal Mas Gilang nggak punya pengalaman MC Gak punya sebelumnya. blas gue gak punya. Bisa-bisanya berani-beraninya menilai gitu. Tapi gue dulu vokalis. Ini dahsyat. Vokalis hari. Iya. Vokalis band. Gue nggak tahu. Gue dulu ngeband. Oh. Gue dulu ngeband. Pas SMA gue tuh main di pensi-pensi itu. Gue udah main di Plaza Barat, di Plaza Timur Senayan. Band-band featuring lah. Kayaknya tuh keberanian gue mulai dari situ tuh. Gue udah bisa menghadapi ribuan orang. Tapi kan masih tetap soto ya. Masih tetap soto. Ini gigs kecil sih sebenarnya. Cuma kayak jangan dia lah MC-nya katro. Jadi gue sama teman-teman gue sepondok gede. Sepondok gede. Pondok gede nih ya. Jadi itu satu gengan gue tuh anak-anak pondok gede. Termasuk Matias bukan? Matias tuh enggak dia. Ya bukan anak musik tuh ya. Masih kurang dia kalau musik-musikan dia. Matias mah musik. Matias masih katro katanya. Masih katro. Ini ada sama geng pondok gede gue yang lain lah. Satu geng kayak masih MC dia, lah jangan lah. Gitu tuh. Kayak tetangga-tetangga katro gitu, ngoporin. Terus siapa dong? Gue telepon pendengar. Masa MC-nya dia? Terus siapa? Gua aja lah. Anjir lu. Sumpah kayak gitu, Ri. Terus habis itu Beneran lu mau lang? Ya, gua aja. Tenang aja. Terus lu sama siapa? Ya, gua cari temen lah. Habis itu gue telepon Ajis, Jis, nge-MC yuk, ini acara nih. Ajis juga ikut nongkrong kan di situ kan, dia udah tahu nih. Udah tahu apa belum ya? Belum deng, Ajis belum tahu tempatnya. Biar pop itu tuh. Biar pop itu, ada nama tempatnya Hey Folks. Yaudah ayo, karena gue sama Ajis tuh udah seneng bercanda waktu dari kita zaman Naif. Zaman nongkrong jadi fans klubnya Naif kan, udah tolol aja gitu. Dia dengan ketololannya, gue juga dengan ketololan gue. Yaudah ayo, jadi kita yang gondrong-gondrong nanggung tuh MC di situ dengan baju yang ini baju gue hari ini bersih banget ya. Baju gue di tahun 2007, 16 tahun yang lalu. Bulu banget. Ih, kayak pemulung. Ada sih gue foto-fotonya masih ada kayak, wah gue pinjem baju temen gue yang emang dia udah ya memang dari segi ekonomi dia lebih mapan, keluarganya lebih baik ya. Lebih baik, koleksi kasetnya banyak dan koleksi kaos bandnya banyak. Gue pinjem baju Morrissey lo dong, buat main nih, buat manggung nih. Harus ini dong, gue kan mau bawa nama pondok gede. Anjing lo emang akal-akalan aja tuh. Gue pinjem satu baju Morrissey yang lagi kayak gini nih, ada nih kaos Morrissey-nya dia, itu jadi baju andalan. Gue nggak pernah gue balikin. Ada kali 10 tahun baru gue balikin. Itu kalau pas pura-pura nggak tahu pura-pura lupa. Kaos gue mana? Diambil. Itu ada namanya Iqbal Joha lah nama itu. Itu juga orang yang cukup berperan banget di hidup gue, karena kalau nggak ada dia gue nggak bakal kenal musik-musik sampai sekarang inilah. Akhirnya Mas Gilang
nge-MC di situ. Nge-MC lah di situ, Gilang dan Ajis Oh, di oke. acara We Are Pop. Pertama kali itu berdua, Pertama nge-MC kali berdua. langsung berdua gue. Jadi kalau orang nanya MC sendiri kenapa nggak suka ya karena gue memulainya udah berdua. Heeh. Kayak nggak bisa gitu sendirian gitu emang orangnya. Walaupun ya sampai saat ini masih sendiri ya. Iya. Setelah dari Warkop Nggak ada karyawan-karyawan Nasrani nih. Grup KG bukannya banyak. Oh, jadi tujuan lo kesini cara gitu? Ya kali. Namanya nelayan kan. Iya. Ngejaring aja. Iya. Kerang-kerang mah ada, Ri, dapet. Ada. Jarinya salmon kali ya. Tapi dapetnya kerang. Tapi nggak mungkin dong kerang. Kan dia masuk TV sekarang. Oh iya. Tapi ngaruh nggak itu? Hah? Ngaruh nggak? Kagak. Terus dari Warkop kemana lagi perjalanan karir deh? Dari We Are Pop ya akhirnya ya mulai launching band. Ya masuknya udah ke ranah musik lah. Oke. Ranah indie musik. Habis itu dari We Are Pop gua berarti mulai ke lulus kuliah dulu kan. Iya, lulus kuliah dulu. Gua jadi wartawan. Sebut jadi wartawan. Di grupnya inilah.com. Temennya Mas Supri. Anak wartawan. Udah Supri ngemeng. Cuma gua nggak pernah ketemu Supri tau, karena Supri kan maunya di lapangan, nah gua maunya di kantor. Oh, beda ya. Iya, gua tuh kayak dulu kayak Lang kejar ini ya. Yalah artis ngapain di beritain dia orang terkenal. Wow, sekarang jadi karma. Sumpah. Kalau kita ngobrol-ngobrol gini masih kerasa lah ngobrolnya ya. Kalau bener-bener todong gini nih. Iya. Cing ini karma. Ini karma gue nolak nih dulu nih. Sumpah gue nolak itu soalnya. Maunya nulisnya musik. Maunya nulis musik. Oke. Film. Mau nulis gosip ya. Iya, gue nggak mau. Gue nggak mau ngejar tuh. Gue daripada ngejar, lu suruh translate gue 20 berita nggak apa-apa. Gue lebih seneng di kantor pokoknya. Nge-translate 20 berita gue lebih seneng sambil denger musik. Oke. Naif ya itu ya. Apa? Juga. Musiknya Musiknya itu naif. Oh enggak, macam-macam. Oh, macam-macam. Itu dulu masih zaman ini loh. Tune in radio kan masih Android awal-awal. Oh iya. Tune in radio ada bluesnya, ada reggae, ada ska-nya. Gue per hari dengerin itu aja. Oke, Jadi setelah referensi jadinya. dari wartawan wartawan. berangkat ke radio ya. Berangkat radio tuh. Habis itu ditelepon sama Mas Imam Darto. Nyat, lu mau jadi produser nggak? Wah, mau dong. Yaudah, datang ke Prambors ya. Hari ini. Yaudah, gue datang tuh. Gue dulu kan sempat magang di Prambors 2008-2009 tuh di acara Riot on Air tuh. Dulu Rian Pelor Rian Pelor ya. yang bawain acaranya. Terus Kenal Mas Imam dari situ. dari situ kenal sama Mas Imam Darto. Tapi kan dari 2009 sampai ke 2012 gue sama sekali nggak ada korelasi apapun sama radio. Nggak ada komunikasi. Nggak ada. Nggak ada urusan ya. Nggak ada urusan sama sekali. Gue nggak dengerin Prambors sama sekali juga. Sampai telepon Mas Darto. Gue datang akhirnya. Gue cuma dites tebak-tebakan loh. Sama Darto. Aneh banget. Sama Mas Darto tuh. Hidup gue tuh bercanda terus. Sumpah dah. Apa ditanya apa ya, Pak? Ya udah kasih jokes. Gua kasih jokes. Sahur apa yang penuh adegan laga? Sahur sepuh. Bukan. Apa? Sahur on the rate. Sahur on the rate. Ada Iko Uwais di situ menunya, ada Mentok, ada Yayan Ruhian, ada Joe Taslim. Iya. Jadi dong, sahur sepuh kayaknya aduh udah ada ini ya. Raja Walinya. Itu Mas Imam Darto kecewa nggak dengar jawaban gitu? Langsung terima gitu. Apa langsung diterima? Langsung terima aja. Aneh bener itu, sumpah. Gue bilang itu kayak ya gue waktu itu belum religius amat sih. Gue belum tahu artinya bersyukur juga. Iya. Jadi gue masih ngerasa kayak ya ini kemudahan hidup aja. Iya. Buat gue. Terus udah diterima. Akhirnya interview sama PD-nya, program director. Gue ditanya, "Men, kelemahan lo apa?" "Bangun pagi, Mas." "Oke. Ya udah lu enggak usah masuk pagi. Datang siang aja." "Oke, siap." Udah, masuk gue. Gitu, enak banget ya. Itu siaran apa di Produser. Produser. Gua kalau di Prambors waktu itu gua siaran cuman siaran traffic.
No. Jadi kayak, hai kaulah muda, waktunya untuk siaran lalu lintas. Ayo berip ke anu. Nggak pakai kalau Prambors ya. Oke, jalan ini, ini. Sambil nahan ketawa kalau digoda-godain kan. Ya parah sih, itu bercanda mulu sih gua. Parah itu isinya, karena di satu ruang studio isinya anak laki semua. Kalau nggak Badung ya bercanda kan. Kita tapping, colongan setengah jam terakhir. Terus di SP bareng, di SP ya, peringatan ya, bukan dalam artian yang lain ya. Aduh. Wah, pokoknya ya itu pas di Prambors. Tapi itu gue lumayan belajar banyak karena nggak ada yang ngajarin. Jadi ya semuanya otodidak aja, gue show aja di situ. Mulai ngedit audio, terus mulai belajar untuk berpikir cepat karena lu harus menyajikan konten kayak koran kan. Radio kan selewatan doang ya. Gue sehari harus nyari waktu itu sempat 4 topik karena per jam ganti topik terus. Jadi totalnya kalau per minggu harus ada 20 topik. Jadi ya lumayan mengasah otak di situ tuh. Mengasah otak dan knowledge ya. Dan knowledge juga, bener. Karena produser adalah pembantu. Ini harus angkat telepon nih. Ini gua kasih tau ya job desk-nya ya. Lu harus angkat telepon. Lu harus juga nge-handle. Iya. Nge-handle jalannya siaran. Mereka harus ngomong apa, harus ngapain aja nih di clock-nya. Lu harus ngurusin kuis. Lu bertanggung jawab juga dengan data-data pemenang kuis. Lu harus bikin laporan kuis, lu juga ya bikin. Lu harus bikin skrip juga. Wow. Tipes gue. Sampai tipes gue. Milih musiknya, milih lagunya juga produser. Enggak, itu ada MD. Oh, ada MD-nya. Tapi gue seneng sih ngelakuin banyak hal yang kayak gitu sih, walaupun banyak miss-nya juga ya. Tapi ya nggak ada ya itu salah satu tempat kerja paling menyenangkan lah, Prambors. Berapa lama tuh bertahan di Prambors, Bang? 2012 sampai 2016 gue di Prambors tuh. Dari 2016 mulai lagi kemana? Pindah ke grupnya Indika tuh. Radio juga. Iya, Hits FM, radio. Itu gue baru jadi penyiar. Nemenin Adit Insomnia. Kenalnya di perjumpaan gue sama Adit Insomnia. Bahkan kita belum pernah ketemu sebelumnya, ngobrol. Adit udah ngajakin gue siaran. Nyambung. Abis itu kita tinggal bareng. Satu kasur. Kos bareng 3 tahun kan gue sama dia. Pada waktu di Prambors bermimpi jadi penyiar sebenarnya ya? Atau memang tawarannya produser? Produser, memang tawarannya produser. Gue tuh orangnya apa ya? Gue nggak berani mimpi kali ya. Karena kan nggak punya modal apa-apa gue ya. Gue tuh lahir dari keluarga yang sederhana juga. Maksudnya gue yang pas-pasan aja gitu. Cukup mah cukup, lebih mah enggak. Gue mimpi terakhir gue tuh cuman ngebayangin, ini gue inget banget waktu zaman SMP, gue lagi nyetrika baju pagi-pagi dengerin Vena sama Daniel di siaran paginya Prambors tuh, Bu Ayam dan Pak Ayam. Lagunya tuh Wizard Dog Nose, terus ada Sweat Simon. Tuh kok enak banget ya kerja di radio ya. Akhirnya nyampe 10 tahun kemudian gue nyampe di situ. Itu kayak udah mimpi terakhir gue tuh. Selebihnya gue udah kagak punya mimpi lagi sebenarnya. Ya udah, berserah aja sama semesta dan waktu. Gue akan dibawa kemana gitu. Ya pergunakan gue aja lah semaksimal mungkin dengan segala daya upaya yang gue punya gitu. Akhirnya ya itu maksud gue, salah satu mimpi terindah yang bisa gue wujudkan ya gue nyampe kerja di Prambors gitu. Itu kan idola anak muda dari zaman Dono. Muda. Gua bokap masih punya kaset Dono. Kaset Warkop DKI yang zamannya masih di Prambors. Yang Prambors masih punya, gua dengerin itu banget gitu. Nyampe juga gua kerja di situ. Ya jadi gua nggak punya keinginan gua harus jadi penyiar. Gua ada di sini aja gua udah seneng. Hati itu. Oke. Nah, lu ngantuk ya, Ri? Enggak kok. Gua tahu gitu. Terenyuh. Emang dari sananya begitu. Astaga, lupa Tuhan itu udah. Sorry. Lupa, Ri. Kita udah lama ketemu. Gua pikir lu berubah. Gua tadi tuh pengen banget nih. Pas dia ngomong kayak gitu, mau gua kasih ini kamera depan.
Wah, Jangan jual kesedihan. Iya, jangan jual kesedihan. Kesedihan orang lagi sedih kok dijual. Iya. Dihibur. Terus setelah dari radio jalan kemana lagi sih Mas karir lu? Sampai akhirnya gue sempat dapat kabar kalau Gilang Gomblo ini menjadi salah satu MC officialnya dari Naif waktu itu sebelum bubar. Oh, itu kan berarti gue ikutin ulang tahun Naif nih ya. Iya. Percayalah, gue dari Sewindu. Sewindu. Iya, maksudnya gue datang ya. Ah. Sewindu Naif tuh di PIM Waterpark, Iya. Pondok Indah Mall. Gue udah datang tuh. Terus 9 tahun, Naif 9 tahun, band gue manggung Di situ. di situ. Pakai alat-alat Naif. Oh. Karena gue datang telat nih. Enggak ada yang Telat. nonton. Bukan datang telat nih, gue pikir kita udah nggak punya kesempatan manggung Iya, dong, iya, iya. karena band featuring udah habis waktunya nih. lewat. Ya sorry ya bang, nggak apa-apa deh kita datang dong. Akhirnya gue boleh manggung, udah nggak apa-apa pakai alat anak-anak aja. Manggung gue, anak-anak pakai alat-alat Naif. Anjing laki bastard, sumpah. Laki bastard banget, temen-temen gue pakai alat Naif, bilang kalau mic mah mic vendor sih. Atau mic Bang David juga nggak tahu ya, kita mah seneng-seneng aja ya main di situ. Seneng ya? Senang. Jadi gue ngikutin Naif berarti dari Naif Sewindu. Bener-bener yang ngikutin banget, dateng, pengen kenal gitu. Dari berarti berapa tahun? Sampai akhirnya bubar di 25 ya? 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Luar gue. biasa. Wih, gila. Mantep amat. Tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Gue sama Aji sama Naif ya sama lah. Oh. Perjumpaannya. Jadi ini ya, apa ya, kecewa, menyesal gitu atau menyayangkan? Ya menyayangkan pastilah. Cuman pengen ini aja ngomong kalau lu tuh ngaruh banget hidup gue. Kalau nggak ada lu pada, ya mungkin gue nggak akan kayak gini nih. Iya, ternyata itu tuh yang gue pengen banget mereka tahu gitu. Ya walaupun mereka nggak mau tahu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa maksud gue. Ini gue sebagai fans gitu kayak anjir lu tuh ngaruh banget tau di hidup gue. Tapi kalau lu pengen udahan juga, ya gue kan nggak bisa melarang kalian juga. Itu dia sih. Mantap sekali Mas Gilang Gomblo ini perjalanan karirnya. Jangan lupa subscribe ya.